Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 11 semester 2. Kali ini materinya tentang kerajinan limbah berbentuk bangun ruang. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Kita langsung masuk ke materi. Aspek-aspek penting dalam perencanaan usaha. Produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang adalah sebagai berikut. Ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang kedua ada sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan. Yang ketiga ada perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Nah, yang pertama ini ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Persiapan yang dapat dilakukan dalam menganalisis peluang usaha sebagai berikut. Yang A, meneliti berapa luas usaha yang akan dipilih. B, membentuk usaha apa yang akan dipilih. C, jenis usaha apa yang akan ditekuni. D, informasi usaha yang akan diterima. E, ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Nah, faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan dalam berwirausaha adalah keuntungan, penguasaan teknik, pemasaran, bahan baku, tenaga kerja, modal risiko, persaingan, fasilitas dan kemudahan, serta manajemen. Nah, yang selanjutnya, yang kedua yaitu sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat dikategorikan atas 6 tipe, yaitu 6M sebagai berikut. Yang pertama ada man atau manusia. Dalam pendekatan ekonomi, sumber daya manusia adalah salah satu faktor produksi selain tanah, modal, dan keterampilan. Manusia merupakan sumber manajemen yang paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua ada money, uang, yaitu besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu, uang merupakan unsur yang penting untuk mencapai tujuan perusahaan karena segala sesuatu yang harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan, dan harus dibeli, serta berapa hasil yang akan dicapai oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu material atau fisik. Perusahaan umumnya menghasilkan sendiri bahan mentah yang dibutuhkan, tetapi pembeli dari pihak lain. Untuk itu, manajer perusahaan berusaha memperoleh bahan mentah dengan harga paling murah, menggunakan cara pengangkutan yang murah, dan membuat proses pengolahan seefisien mungkin. Yang keempat ada mesin, yaitu teknologi. Mesin memiliki peranan penting dalam proses produksi. Setelah revolusi industri, banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh mesin. Perkembangan teknologi yang begitu pesat menyebabkan penggunaan mesin semakin meningkat. Banyaknya mesin baru yang ditemukan oleh para ahli memungkinkan peningkatan produksi sangat tinggi. Yang kelima ada metode.
Metode sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja berjalan efektif dan efisien. Metode kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik yang menyangkut proses produksi maupun administrasi, tidak begitu terjadi begitu saja, melainkan memerlukan waktu yang lama. Yang keenam ada market atau pasar. Jika barang yang diproduksi tidak laku, proses produksi barang akan berhenti. Oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor yang menentukan dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai, maka kualitas barang dan harga harus disesuaikan dengan selera dan daya beli konsumen. Nah, inilah 6M ya dalam kerajinan limbah berbentuk bangun ruang. Yang selanjutnya ada perencanaan pemasaran. Ada 6 kegiatan dan rencana pemasaran yang bisa dilakukan untuk mengkomunikasikan produk dan merek usaha, yaitu sebagai berikut. 1. Ada penjualan personal. Penjualan personal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan media individu. Sistem komunikasi dengan cara penjualan personal banyak dilakukan untuk produk-produk jasa, distribusi, perdagangan, dan lain-lain. Penjualan personal digunakan jika anggaran promosi tidak terlalu besar. Yang kedua ada iklan. Adalah komunikasi produk melalui media dan tidak dilakukan secara individu atau perorangan. Melalui sistem komunikasi, diharapkan calon pelanggan bisa melihat dan mendengar, membaca, mengenal, dan akhirnya tertarik dengan produk yang diiklankan sebuah media, misalnya spanduk, banner, internet, radio, atau televisi. Yang ketiga ada promosi penjualan. Promosi digunakan untuk memasarkan dan mengkomunikasikan produk kepada calon konsumen. Promosi penjualan terdiri dari beragam alat promosi yang dirancang untuk mengetahui kecepatan dan kekuatan rangsangan serta respon pasar terhadap produk. Yang keempat ada publikasi. Publikasi mencakup pengaturan komunikasi massa di luar iklan dan promosi penjualan. Biasanya publikasi bertujuan untuk meningkatkan penjualan atau memperkuat merek secara tidak langsung dan tidak bersifat menjual. Sponsorship merupakan aplikasi dalam mempromosikan produk atau merek yang berasosiasi dengan kegiatan perusahaan lain atau kegiatan pemerintah dan masyarakat. Nah, yang terakhir, komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli. Komunikasi dengan sistem ini bertujuan untuk mempengaruhi seseorang pada saat orang tersebut akan mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk. Nah, ada 6 cara pemasaran ya yang harus kalian ingat. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.